Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai usulan proposal penelitian yang berjudul Optimalisasi Sistem Komunikasi Data Terintegrasi Berbasis AI dan Big Data guna mendukung prediksi gangguan Kamtibmas Polri akibat bencana alam. Untuk selanjutnya, mari kita bahas lebih detail. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana alam tertinggi di dunia, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan cuaca ekstrim. Intensitas dan frekuensi bencana tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan korban jiwa, tetapi juga memicu berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti penjarahan, konflik horizontal, penyebaran hoaks, kepanikan massa, serta gangguan arus lalu lintas dan distribusi logistik. Dalam konteks tersebut, Polri memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor utama dalam pemeliharaan stabilitas sosial selama dan setelah bencana. Keberhasilan peran ini sangat bergantung pada kualitas sistem komunikasi data yang digunakan untuk menghimpun, mengintegrasikan dan mendistribusikan data dan informasi dari berbagai sumber secara cepat dan akurat, sehingga tidak menimbulkan inefisiensi dalam pelaksanaan tugasnya. Dari latar belakang tersebut, kami dari Bagian Tekpol, Direktorat Pengkajian Ilmu dan Teknologi Kepolisian, Pusat Pengkajian Ilmu dan Teknologi Kepolisian, ingin meneliti dengan judul Optimalisasi Sistem Komunikasi Data Terintegrasi Berbasis AI dan Big Data guna mendukung prediksi gangguan Kamtibmas Polri akibat bencana alam. Rumusan masalah yang kami coba cermati adalah: pertama, bagaimana pengaruh kualitas sistem komunikasi data terintegrasi serta tingkat pemanfaatan AI dan Big Data terhadap kemampuan Polri dalam memprediksi potensi gangguan Kamtibmas akibat bencana alam. Yang kedua, bagaimana kesiapan, kelayakan, dan kesesuaian pengembangan model AI terintegrasi untuk deteksi pola gangguan Kamtibmas akibat bencana alam. Yang ketiga, bagaimana strategi optimalisasi sistem komunikasi guna memastikan transformasi prediksi gangguan Kamtibmas yang berkelanjutan di lingkungan Polri. Dari rumusan masalah tersebut, kami tajamkan menjadi 3 tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh kualitas sistem komunikasi data terintegrasi serta tingkat pemanfaatan AI dan Big Data terhadap kapabilitas dalam hal ini adalah persepsi, kemampuan Polri dalam memprediksi potensi gangguan Kamtibmas akibat bencana alam. Yang kedua adalah menganalisis kesiapan, kelayakan, dan kesesuaian pengembangan model AI terintegrasi untuk deteksi pola gangguan Kamtibmas akibat bencana alam. Yang ketiga, merumuskan strategi optimalisasi sistem komunikasi Polri yang terintegrasi guna mendukung transformasi tindakan preventif dalam menghadapi potensi gangguan di lapangan. Selanjutnya, diharapkan manfaat penelitian kegiatan ini adalah: yang pertama, bagi Polri menyediakan dasar empiris dan strategis untuk mentransformasi sistem komunikasi data menjadi ekosistem yang terintegrasi, andal, dan cerdas dalam menghadapi dinamika bencana alam. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan AI dan Big Data, Polri diharapkan dapat meningkatkan akurasi prediksi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti penjarahan, penyebaran hoaks, sehingga tindakan preventif serta alokasi sumber daya operasional menjadi lebih tepat sasaran. Selanjutnya, manfaat yang lainnya adalah berkontribusi secara teoritis dalam mengisi kesenjangan literatur mengenai predictive policing pada situasi bencana yang tidak terstruktur, sekaligus mendukung implementasi kebijakan satu data Polri untuk mewujudkan tata kelola data yang baku dan berkelanjutan di lingkungan kepolisian. Metode penelitian, kami menggunakan mixed methods dengan pendekatan sekuensial, atau biasa disebut sequential explanatory mixed method. Ada 3 tahapan. Yang pertama, dimulai dengan pendekatan kuantitatif melalui survei untuk menguji hubungan antar variabel menggunakan analisis dengan regresi linear berganda serta statistik deskriptif
guna menganalisis kesiapan dan kelayakan model. Setelah itu, hasil tersebut diperdalam melalui pendekatan kualitatif dengan melaksanakan wawancara dan FGD atau wawancara terstruktur untuk merumuskan strategi optimalisasi sistem komunikasi Polri. Selanjutnya, terakhir, seluruh data dari kedua metode tersebut diintegrasikan melalui proses penghubungan, pembangunan, dan penggabungan connecting, building, merging untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui kuesioner, data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan FGD. Sumber data direncanakan targetnya lebih kurang 200 orang, terdiri dari anggota Polri, 150 responden, dari berbagai macam satuan kerja di Polda, di wilayah rawan, dan berpotensi bencana, serta pernah mengalami bencana. Masyarakat sebanyak 50 responden yang mencakup tokoh masyarakat, relawan, dan warga terdampak. Wawancara dan FGD melibatkan pemangku kepentingan kunci seperti pimpinan dan personel-personel kunci di kefungsian Polri, serta pakar teknologi informasi untuk memperdalam hasil survei, termasuk dalam hal ini adalah masyarakat. Usulan lokasi penelitian yang pertama ada di Polda Sumatera Selatan. Yang kedua, di Polda Lampung. Yang ketiga, di Polda Sulawesi Tenggara. Yang keempat, di Polda Jawa Tengah. Demikian presentasi ini kami sampaikan hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih audiens semua sudah berkenan mendengar sama saya. Terima kasih.